Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Let's call His name in this very place. He is everywhere, God. He is everywhere. Bless His name. Bless His name. Yes, declare it. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I'll be keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Yes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, hidupku, Luar biasa perbuatan Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dahsyat Engkau Allah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Salam saudara, sebuah sukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Mari kita buka di dalam Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pada mereka yang di luar sana yang ingin mentransfer baik persembahan dan persepuluhan, ada nomor account CST di bawah ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu buat kami sepanjang minggu ini Bapa. Sebentar lagi Bapa, kami akan memberi kepadamu Bapa, baik persembahan maupun persembahan perpuluhan Bapa. Kau berkati Bapa hamba-hamba-Mu yang telah memberi Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Begitu juga Bapa, mereka yang tak berkesempatan memberi pada minggu ini Bapa, Kau berkati mereka juga Bapa, supaya mereka berkesempatan akan memberi pada minggu akan datang Bapa. Kami bersyukur Bapa atas penjagaan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Shalom saudara yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sebuah anugerah kita bisa berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kembali lagi kami mau siapkan hati kami menjadi bejana-Mu yang akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
roh pengertian turun atas setiap kami. Hati yang lemah lembut untuk menerima firman Tuhan hari ini. Sehingga hidup kami akan semakin diubah menjadi seperti Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, dalam bulan ini adalah sebuah bulan yang sekali lagi kita akan belajar ya. Sebuah pelajaran yang spesial. Yaitu secara khusus kita akan belajar mengenai doa. Nah, saudara, dalam minggu ini kita akan belajar dari sebuah topik, yaitu kuasa doa di tengah badai kehidupan. Kuasa doa di tengah badai kehidupan. Saudara, saya percaya bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya, kita sering mendengar orang berkata doa adalah nafas hidup orang percaya, betul? Ya. Namun tidak semua orang Kristen yang benar-benar mengalami doa atau kuasa doa itu. Sekalipun mereka sering berkata, oh doa itu nafas. Kita bisa bernafas karena apa? Karena Tuhan. Tetapi ingat, roh kita bisa bernafas itu juga karena kita harus ada doa. Nah, hari ini saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan. Mari kita belajar. Saya mau membawa kita menyoroti kehidupan seorang yang bernama Daud. Bagaimana dia merespon badai dalam hidup dia. Mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur 3 ayat 1 hingga 9. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Wow, ini pernyataan dari Daud. Dia berkata, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan khususnya dikatakan nyaring. Saudara perhatikan kata ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat ke-6 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolonganku. Wow, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, badai hidup bisa datang tiba-tiba terjadi kepada semua orang. Seorang bijak berkata seperti ini, hidup adalah misteri. Karena engkau tidak akan tahu kemana yang namanya dia akan membawamu. Apakah Anda setuju? Nah, saudara, saya mau berkata sama dengan hidup Daud. Hari itu Daud mengalami badai hidup. Pada kenyataannya tidak ada, saya mau berkata, seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang berkuasa, orang yang punya nama, orang yang populer, orang yang besar, orang yang kaya, tidak ada yang kebal terhadap badai hidup. Tidak ada yang kebal terhadap krisis. Ya, bahkan Daud hari itu orang yang dekat dengan Tuhan, tapi Daud juga mengalami krisis di dalam hidupnya. Mazmur ini ajaib. Ini merupakan ungkapan dari isi hati Daud. Ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya. Secara tiba-tiba, ya, akibat apa? Pengkhianatan dari anaknya sendiri, Absalom. Saudara bayangkan, kalau orang tidak kita kenal mengkhianati kita, mungkin kita tidak terlalu ambil hati. Tetapi orang yang terdekat dengan kita, ketika mengkhianati kita, saya percaya semua orang setuju, itu lebih menyakitkan. Nah, saudara, saya rindu, mari bayangkan posisi kita ketika kita ada di posisi Daud. Dia itu memimpin pengikutnya keluar dari istana raja dan merasa lelah,
bahkan membayangkan bagaimana menderitanya hidup dikejar-kejar seperti pada masa mudanya dulu sebelum dia naik tahta. Jika kita baca dalam kisahnya, khususnya 2 Samuel, khususnya ayat yang ke-15 ya, pasal 15 hingga 17. Di situ dinyatakan bagaimana Daud sendiri merasa terpukul, saudara. Sampai dia berkata di dalam ayat yang ke-8, 2 Samuel 17 ayat 8. Sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Wow. Jadi betapa mentalnya penat, emosinya tergoncang ketika dia melewati sebuah badai. Daud juga bahkan pasti merasa apa? Malu. Harga dirinya jatuh. Sebab apa? Karena khususnya pada sebuah ayat 2 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, sampai-sampai Simei, seorang kerabat Saul yang dulunya tidak ada apa-apanya di hadapan Daud, berani menghina Daud. Daud menulis pada ayat 3 ya saudara, perhatikan, dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Wow saudara, saya mau berkata, seperti itulah seringkali tanpa kita sadari kalau mengalami yang namanya kehidupan yang melewati badai. Tiba-tiba ada badai dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah buku yang bertajukkan Impossible Love. Buku ini menuliskan sebuah kisah hidup seorang yang bernama Craig Keener, ya, seorang pakar biblika yang diakui dunia, dan hari ini banyak sekali bukunya sangat menyebar dan termasuk salah satu buku yang bestseller, saudara. Tetapi siapa sangka bahwa dia pernah mengalami sebuah kehidupan yang berat. Dia mengalami sebuah kecewa yang sangat-sangat dalam. Hari itu ketika dia waktu muda, dia itu segiat-giatnya melayani Tuhan, saudara bayangkan. Tetapi ketika dia begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, istrinya tiba-tiba selingkuh dengan teman baiknya. Berbagai cara Keener ini ya, atau Craig Keener ini mencoba membuat pemulihan hubungan dengan istrinya, tetapi selalu gagal. Sampai pada akhirnya istrinya menceraikan dia dan dia lari dengan selingkuhannya, bahkan membawa semua harta mereka. Wow. Hari itu hati Keener seperti hancur. Hati Keener seperti apa saudara? Ditekan habis. Dia berkata, Tuhan, selama ini aku setia melayani Engkau. Selama ini bahkan aku setia kepada istriku. Tapi kenapa aku mengalami sebuah pengkhianatan yang menyakitkan? Saudara terkasih, kalau engkau pernah mengalami ini, saya percaya engkau bisa merasakannya. Sampai dia berkata, ini adalah hal yang mahal harganya Tuhan. Saya tak sanggup membayarnya. Saudara, dia begitu mencintai istrinya. Dan waktu krisis itu terjadi, saat itu sebetulnya Keener baru saja mendapatkan sebuah beasiswa atau free percuma dalam belajar doktoral di salah satu university yang sangat terkenal dan ternama di US hari itu. Tetapi saudara, karena kondisi pernikahan yang hancur dan hari itu kekayaannya habis, kalau tidak salah dia hanya tinggal uang $10. Keener begitu depresi. Keener tidak tahu apa yang harus dia buat. Masalahnya semakin berat sampai kawan-kawannya berkata, tidak mungkin istrimu selingkuh tanpa engkau juga salah. Banyak kawannya meninggalkan dia. Banyak kawannya menekan dia. Banyak kawannya bahkan berpikir negatif terhadap dia. Banyak mereka berkata, kalau pernikahanmu hancur, pasti kesalahan di pihakmu juga. Wow saudara. Ya, bukankah ini bisa terjadi pada hidup kita? Ketika kita membutuhkan dukungan, justru keluarga, rekan yang bahkan mungkin dekat dengan kita, mereka tidak mendukung kita, tetapi memburukkan keadaan. Hari itu karena terlalu beratnya,
Saudara tahu bahwa Kena sempat berpikir mengakhiri hidupnya. Hari ini saya mau berkata kepada semua jemaat, kepada setiap saudara, apa yang engkau alami hari ini, badai apa yang engkau alami. Dan saya mau bertanya, apa responmu? Karena respon kita itu akan membuat sebuah impact yang sangat penting ke depan. Dan hari ini izinkan saya membawa kita akan melihat, yaitu respon yang ajaib dari Daud. Apa itu? Kita tadi sudah baca, ayat yang tadi kita baca, bahagian yang pertama jelas dikatakan, respon Daud itu apa saudara? Respon Daud itu berdoa. Amin saudara. Ketika dia mengalami badai menggoncangkan hidupnya, ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami depresi, Daud berdoa. Persoalannya hari ini ketika engkau mengalami badai, apakah engkau lari cari Tuhan atau engkau lari meninggalkan Tuhan? Hari itu Daud lari berdoa. Pernahkah kita bayangkan kemungkinan apa yang bisa kita lakukan ketika badai kehidupan tiba-tiba terjadi? Mungkin beberapa Anda putus asa. Mungkin beberapa saudara depresi. Saya tidak mau keluar rumah. Ya, bahkan mungkin di antara saudara, kalau seandainya tiba-tiba pacarmu meninggalkan engkau, tiba-tiba menikah dengan orang lain. Mungkin engkau, saya tidak tahu, tetapi mungkin bisa saja saudara mencari cara yang instan. Ya saudara, mari kita belajar. Kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Pertama, Daud berdoa. Katakan sama-sama, berdoa, berdoa, dan berdoa. Amin saudara. Daud bisa saja hari itu melawan anaknya, menggunakan kuasa dan kekayaannya. Tetapi Daud tidak memilih cara shortcut. No, Daud lebih memilih caranya Tuhan. Ya, menghadapi dilema seperti Daud, hari itu kalau dia shortcut saudara, dia boleh menunjukkan siapa dia. Tapi saya jujur mau berkata, seringkali cara yang shortcut tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Seringkali masalah yang shortcut tidak akan bisa menyelesaikan badai dalam hidupmu. Berdoa. Haleluya saudara. Ya, kita tentu tahu hari itu bahkan saudara, Daud juga dihukum Tuhan. Kenapa? Karena dia membunuh Uria. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tutupi kesalahannya karena dia mau merebut istri orang. Saudara, Daud juga sedang dididik Tuhan, sudah dididik Tuhan. Dia belajar bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dengan mengirimkan hari itu Abigail. Ketika dia begitu emosi, begitu marah, dia mau habisi itu Nabal. Tapi Tuhan memilih untuk mengutus Abigail. Hanya satu, Daud tahu solusi yang tepat di saat badai, yaitu doa, doa, dan doa. Haleluya. Katakan amin saudara. Katakan yes, aku mau pilih jalan itu. Aku mau doa. Aku mau teriak ke Tuhan. Aku mau datang kepada Sang Pencipta, sumber segala sumber kehidupan, sumber dari segala sumber solusi dalam hidup kita. Amin saudara. Ia sanggup. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 20, saya suka dia, firman ini berkata, dia sanggup melakukan jauh, dikatakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau engkau melakukan cara shortcut, belum tentu saudara. Engkau ingat itu yang baik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau cari Tuhan, berlari ke Tuhan, maka Tuhan ketika membuka tingkap sorgawi, melakukan keajaiban. Amin, haleluya. Anda mau hari ini berdoa? Anda mau membangun bentengmu dengan berdoa? Dalam satu Alkitab juga ada kisah seorang yang bernama Yabes. Yabes ini dikatakan namanya sendiri Yabes. Arti Yabes itu apa? Menderita. Saya percaya tidak ada orang tua memberikan nama anaknya menderita. Tapi Yabes berbeza. Lahir dia dapat nama apa? Menderita. Saudara, tetapi doanya luar biasa. Dan ketika Yabes berdoa dengan iman,
Tuhan menyatakan kuasanya. Haleluya. Dia minta diperluas. Dia minta Tuhan berikan berkati berlimpah-limpah sehingga muncullah banyak pujian hari-hari ini. Ya, sebuah lagu berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu doa Yabes. Dikatakan perluas daerahku. Yabes berani, confident minta kepada Tuhan. Dan ajaib, Alkitab mencatat doanya dikabulkan. Wow, haleluya. Saya percaya setiap saudara merindukan hal ini, amin. Ya, Allah mengatakan dengan jelas 1 Tawarik 4 ayat 10b bahwa Allah mengabulkan permintaannya, saudara. Bahkan Yabes ayat yang ke-9 dikatakan apa? Lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Wow. Ketika Tuhan melakukan pertolongan, ketika Tuhan melakukan pembelaan, sebetulnya akan lebih jauh ajaib daripada kita sendiri yang berusaha. Saudara, Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan Yabes, tetapi Tuhan memberkatinya dengan double portion. Siapa yang mau? Angkat tangan di tempatmu, katakan, yes, aku mau Tuhan, aku mau memiliki komitmen dalam doa. Ya, bahkan ada sebuah artikel berkata doa itu digambarkan push, pray until something happen. Haleluya. Anda mau push, pray until something happen. Sungguh luar biasa. Maka engkau akan mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka, untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, amin. Saudara, ada satu lagu, jikalau saudara familiar dengan lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama John Newton, saudara. Tahukah saudara bahwa dia memiliki kisah silam yang sangat-sangat kelam sebetulnya. Kisah di balik lagu Amazing Grace. Dia adalah seorang yang dari dulu, ya, waktu dia kecil, waktu dia umur sebelum 7 tahun, puji Tuhan dia punya ibu memimpin dia menghafal ayat dalam firman Tuhan. Tetapi tidak lama ibunya meninggal, singkat cerita hidupnya sangat rusak. Hari itu dia bekerja di salah satu kapal, di mana kapal hari itu yang dia kerja adalah kapal untuk menjual beli budak, saudara, atau menjual beli manusia. Ya, hari itu. Dan mereka mengambil beberapa orang-orang yang sangat-sangat dengan kejam, saudara, dengan kasar. Kemudian apa? Mereka menjual kepada orang kaya yang ada di England. Saudara, setelah ibunya meninggal, dia menjadi liar. Dia menjadi sangat kejam. Dia tidak ada yang namanya hati manusia, mengasihi manusia, tidak ada, saudara. Ya, sebab dia itu sekali lagi pekerjaannya sangat-sangat juga keji sebetulnya. Bahkan hari itu di kapal itu dia memimpin kawan-kawannya hidup hancur, minum, mabuk dan menghabiskan kehidupan pesta secara duniawi. Ajaran duniawi dia lakukan. Sampai satu kali ketika hari itu kapalnya berada di sebuah badai. Nah, saat kapalnya mengalami badai hari itu, semua orang stres. Bahkan sudah ramai kawan-kawannya meninggal. Sudah ramai budak-budak atau hamba-hamba yang mereka mau jual, manusia-manusia itu meninggal. Dan saudara tahu hari itu dia sangat tertekan, dia terdesak. Tiba-tiba di saat dia stres dan depresi, dia itu teringat, saudara. Dia teringat bagaimana beberapa ayat-ayat yang pernah dia hafalkan. Dan hari itu, dari begitu lamanya dia jauh dari Tuhan, dia mulai berseru dan berdoa. Dia minta, Tuhan, selamatkan aku, Tuhan. Selamatkan aku di tengah badai ini. Karena apa, saudara? Dia juga dikenal di antara kawan-kawannya sering menghujat nama Tuhan. Hari itu dia doa dan doa. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia
sangat desperate ya, sangat tertekan. Sampai dia berkata, kalau engkau selamatkan aku Tuhan, aku beri hidupku bagi engkau. Dan saudara, ajaib, kurang lebih 7 hari selepas badai itu terjadi, tiba-tiba kapalnya sudah menuju kepada daratan. Dan hari itu pertama kali ketika dia melihat daratan, dia cari gereja, dia bertobat, dan dia memberi hidup bagi Tuhan. Saat dia memberi hidup bagi Tuhan, saudara, dia mau belajar firman, dia mau pergi ke sekolah teologi. Dan hari itu selepas dia lulus, dia rindu berkomit, saya mau jadi pastor. Tetapi yang sangat menyedihkan yaitu tidak ada orang yang mengambil dia. Tidak ada orang yang mau approve dia jadi pastor. Sebab apa? Masa lalunya. Dan di saat itu dia doa, Tuhan layakkan aku. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Muncullah kata-kata dan dia membuat sebuah lagu, Amazing Grace. Ketika apa saudara? Tiba-tiba Tuhan mengirim satu gereja yang mau menerima dia. Dan sampai dia melayani Tuhan. Wow, ajaib ya saudara, luar biasa. Tanpa kita sadari, di tengah badai, ketika engkau berdoa, ketika engkau cari Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Setia, setia, dan setia. Ada sebuah quote yang berkata, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Edwin Harvey berkata, suatu hari tanpa doa adalah satu hari tanpa berkat. Dan hidup tanpa doa adalah hidup tanpa kuasa. Haleluya, amin saudara. Anda percaya ini? Bahkan di saat engkau mengalami badai, ya, Oswald Chambers dia berkata, we have to pray with our eyes on God, not on the difficulties. Jadi ketika kita itu doa, kita itu harus punya mata tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada masalah kita. Amin saudara. Kita punya Bapa yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengarkan persoalan anak-anaknya. Amin saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan apa saudara? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, sekali lagi saya mau berkata, jangan lari. Jangan lari, tapi harus mencari Tuhan. Amin saudara. Ya, lari kepada Tuhan karena dialah tempat yang tepat untuk Anda temukan. Ya, dengan apapun saya mau berkata, dengan apapun kehidupan badai yang engkau lewati, jangan lupa berdoa. Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan sejak dia sangat kecil. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan, sehingga sampai dia kenal betul siapa Tuhan itu. Waktu dia menghadapi Goliat, waktu dia menghadapi Saul, waktu dia berperang melawan musuh-musuh Israel yang kuat, Daud tahu betul bagaimana Tuhan terbukti dijadikan tempat perlindungan. Wow. Sampai-sampai Daud menggambarkan bahwa Tuhan seperti perisai, dikatakan. Ia yang melindungi dari semua serangan musuh. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau sudah bergaul dengan Yesus? Apakah engkau hari ini, bahkan di masa pandemik ini, engkau masih mencintai Tuhanmu? Ataukah engkau kecewa dengan apa yang terjadi? Saudara, saya mau berkata, kita bahkan ada satu artikel yang sangat menguatkan. Kata bijak ini berkata, we have to pray with faith that God is bigger than our problem. Amin saudara. Kita harus berdoa dengan iman. Iman yang percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Sekali lagi, jauh lebih besar
dari masalah-masalah kita. Ya, ada satu lagi kata bijak berkata, God's plan is always the best. Katakan amin yang percaya. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Haleluya. Amin saudara. Yes, katakan yes. Aku percaya. Apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan ya yang sama hadir dan bekerja aktif di dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa hidup kita seburuk apapun dan seberat apapun, kita tidak akan siap menanggungnya? Itu bukan terjadi secara acak saudara, tetapi sebenarnya itu ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya perkataan Alkitab bahwa Tuhan Yesus rela mati demi menyelamatkan kita, maka kita pun percaya bahwa Dia terus menyertai kita. Katakan yes, aku percaya Tuhan. Seberat apa badai yang engkau hadapi? Paulus berkata dengan jelas saudara, dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Wow. Jadi artinya tidak ada satupun kejadian di dalam hidup manusia yang mampu menghalangi kasih Kristus. Tuhan kita terlalu kuat, terlalu besar, dan sangat lebih besar untuk mengalahkan semua hal itu. Mari kita lihat janji-janji Tuhan. Saat kita senantiasa berdoa, saya mau berkata, saat kita senantiasa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 berkata bahwa maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, wow, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mazmur 34 juga, ini ajaib. Mazmur 34 ayat 17 berkata apa saudara? Bila orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka. Wow, luar biasa janji Tuhan ya. Kita teruskan. Mazmur 91 dikatakan apa? Ini ajaib juga, ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow, amin. Kunci yang Daud lakukan pertama, berdoa. Tapi saya mau berkata buat saudara, dia bukan hanya berdoa, tapi dia berserah. Ayat ke-6 sampai 9 berkata, setelah berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidupnya tetap tenggelam, tetap terpuruk. Walaupun sudah berdoa berkali-kali, mengapa? Mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus apa? Mau berserah kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia siap menanggung beban kita. Serahkan bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Amin saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Wow. Jangan ketika engkau sudah berdoa, tapi engkau tetap masih memikirkan cara manusia. Ya, ingin cepat masalah itu pergi. Saya mau berkata saudara, yakinlah
Satu saat kita bisa tenggelam dalam depresi kalau selalu berusaha supaya hidup berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi kalau kita mengerti betul bagaimana kedaulatan Allah atas dunia ini, maka kita akan bisa berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, ada satu kata bijak mengingatkan buat kita. If life get too hard to stand, kneel. Sekali lagi. If life gets too hard to stand, kneel. Jika kehidupan itu semakin berat, maka berlututlah. Kita harus bisa pakai lutut kita. Doa. Ada sebuah lagu. Dia hanya sejauh doa. Amin, saudara. Saat engkau tertekan dan tekananmu semakin meningkat, jangan panik, berdoa. Doa adalah penghapus stres yang sangat luar biasa dan akan menjadi keselamatan dalam hidupmu. Haleluya. Sama di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan membawa kita masuk dalam badai, percayalah dan berdoa dan berserah. Demikian juga ketika Tuhan izinkan pengalaman terjadi dalam hidup saya. Ketika Tuhan mengambil anak saya yang ketiga, hari itu saya berdoa, kami berdoa, kami bergumul. Tetapi ada satu di mana Roh Kudus mengingatkan buat kami, berserah anakku, berserah. Akhirnya kami berserah, sebab kami tahu rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan kami. Saudara, ada di dalam kehidupan kita sepertinya kita tidak bisa melepas atau berserah. Tapi saya mau berkata, kita sangat terbatas. Amin, saudara. Kita memang terbatas, namun jika kita menyerahkan segala keterbatasan kita ke dalam tangan Tuhan, tangannya yang kuat dan perkasa itu akan menopang dan menguatkan kita. Mazmur 89 ayat 14 berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Wow, saudara, Tuhanlah yang punya keperkasaan, kita tidak punya. Mari belajar berserah. Mazmur 118 ayat 15b juga berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Wow, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin, saudara. Percayakah engkau? Dia sanggup. Yang ketiga, ini cukup penting. Kuasa doa di tengah badai. Ketika apa? Doa mengubah kita. Sekali lagi saya mau berkata, doa mengubah kita. Doa mengubah engkau. Doa di tengah badai itu memiliki kuasa yang ajaib, saudara. Bukan hanya membuat kita mengalami kedahsyatan Tuhan yang ajaib, namun kita, ingat, kita sendiri itu akan diubah oleh Tuhan. Percayalah itu. Ya, Bunda Teresa pernah menulis dan berkata seperti ini. Saya dulu percaya bahwa doa mengubah banyak hal, tetapi sekarang saya tahu bahwa doa mengubah kita dan kita mengubah banyak hal. Amin, saudara. Jangan pernah menganggap remeh kuasa doa, karena doa yang sederhana dapat merubah hidupmu dengan luar biasa. Makanya ada banyak karakter kita akan dibentuk ketika kita berdoa. Banyak pikiran kita akan dibentuk ketika kita berdoa. Doa akan mengubah cara pandang kita akan segala hal. Cara pandang Tuhan di dalam hidup kita dan masuk menjadi cara pandang kita. Misalnya saudara, ya, ketika kita mengalami kesulitan keuangan, mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan tidak mungkin tidak menjawab permohonan Anda dengan memberi Anda sejumlah uang untuk menutup hutang Anda melalui pemberian atau proyek. Ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan melalui batin Anda di mana letak kesalahan Anda dalam mengelola keuangan dan memberikan solusi sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kekuatan Roh Kudus membuat Anda mulai semangat belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik, mengelola keluarga dengan baik, mengelola bisnis dengan baik. Anda mulai membaca buku, melakukan pembelajaran, kursus dan sebagainya, sampai engkau terbebas dari kesulitan ekonomi. Dan tidak akan mengalaminya yang namanya kegagalan lagi. Sebab apa? Anda sudah terampil, Anda sudah terlatih dalam bidang keuangan. Akhirnya Anda boleh berbagi dalam hidup ini. Dan saya mau berkata, tanpa engkau sadari, Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan yang memberi engkau buah, katakan amin. Ya, dengan mencari Allah dan bersatu dengannya dalam doa, iman dan perbuatan, maka segala permasalahan akan selesai dengan baik. Itulah arti yang Tuhan rindu kita mengalami, yaitu apa saudara? Matius 6 ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ingat, semuanya ditambahkan kepadamu. Wow, Tuhan rindu kita mencari Dia. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Mazmur 62 ayat 6 juga berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mendekat pada Tuhan saudara, mengubah cara pandang kita. Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara tahu bahwa hari itu apa yang kemudian Daud alami. Walaupun permasalahan hidup belum berakhir, Daud sudah bisa merasa ketenangan. Amin saudara. Ayat terakhir yang saya mau kita sama-sama renungkan sebagai ayat penutup dalam perenungan kita hari ini. Roma 5 ayat 3 hingga ke-5. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga, dikatakan, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saya berdoa biarlah firman ini akan membangkitkan setiap saudara dimanapun engkau berada. Dan biarlah anugerah Tuhan yang memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapapun engkau hari ini yang mengalami tekanan, siapapun engkau yang mengalami depresi, mari angkat tanganmu dan mari berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa dan lepaskan berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu Tuhan. Semua jemaat CSC atau sesiapapun yang melihat ibadah online kami ini, Engkau jamah hidup mereka dan kuatkan mereka. Biar mereka akan mengalami Engkau di tengah badai mereka. Ketika mereka datang kepada Engkau berdoa, berserah, dan hidup mereka diubahkan. Biar hari ini Tuhan firman-Mu akan menjadi rema termeterai di dalam roh jiwa mereka. Dan biarlah dalam anugerah Tuhan kami semua dimampukan, jemaat-Mu dimampukan untuk mereka melewati badai dengan kemenangan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kini saatnya saudara kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mau membawa kita akan melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga 26. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, mari angkat roti di sebelah tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Haleluya. Tuhan firman-Mu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini kami akan makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami, tubuh kami menyatu bersama dengan Engkau. Haleluya. Bersama dengan saya mari angkat anggur di tangan kananmu, mari kita datang ke Tuhan. Tuhan, kami juga membawa cawan sebagai anggur perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Hamba berkatakan juga Tuhan, saat kami minum dengan iman, maka ini bukan hanya anggur biasa, tetapi ini akan menjadi sebuah simbol darah, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidup kami. Siapapun yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, kami perkatakan oleh kuasa darah Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Bahkan kami juga mengalami terobosan di dalam hidup kami. Kami minum dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menikmati perjanjian baru. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Dan terjadilah sesuai dengan iman kami. Yang terbaik yang daripada Tuhan turun atas kami. Digenapi firman-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Deklarasi Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat CST dimanapun kau berada dan semua Anda yang sudah mengikuti ibadah online dari CST. Mari saatnya terimalah berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati semua hasil usaha dan tanganmu. Tuhan membawa engkau semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor saat kau hidup di dalam hukum dan ketetapannya. Dan kiranya anugerah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha.
Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. God bless you saudara.